Tempur tabrak. Seruput kopi dulu lar. Hari ini kita bakal bahas satu momen yang bisa dibilang bikin dunia militer berhenti sejenak dan melirik ke satu arah. Bukan ke Amerika, bukan ke Rusia, bukan juga ke China, tapi ke Turki. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua pesawat tempur tak berawak berhasil terbang berdampingan dalam formasi jarak dekat secara otonom, tanpa pilot, tanpa joystick, tanpa kendali manual manusia secara langsung. Inilah Bayraktar KIZT-LEL-MA. KIZT-LEL-MA bukan drone pengintai, bukan drone kamikaze, dan jelas bukan UAV kelas ringan. Ini adalah jet tempur tanpa awak yang memang dirancang untuk masuk ke wilayah udara berbahaya, menembus pertahanan musuh, dan bertempur bersama pesawat tempur berawak. Yang baru saja dilakukan KIZT-LEL-MA bukan sekadar terbang bareng. Dua unit drone ini terbang dalam formasi close formation, jarak dekat, dengan koordinasi penuh berbasis kecerdasan buatan. Artinya, masing-masing drone mampu membaca posisi, kecepatan, arah, dan jarak satu sama lain secara real time, lalu menyesuaikan manuvernya sendiri tanpa intervensi manusia. Ini bukan autopilot biasa, ini adalah kerja tim antar mesin. Dalam penerbangan ini, sistem kecerdasan buatan KIZT-LEL-MA bertugas menjaga stabilitas formasi, menghindari tabrakan, menyamakan kecepatan, dan mempertahankan posisi tempur. Semua dilakukan otomatis, dalam kondisi dinamis di udara. Kalau kita tarik ke konteks militer modern, pencapaian ini sangat besar. Karena selama ini, penerbangan formasi jarak dekat selalu menjadi domain pilot manusia dengan jam terbang tinggi. Sedikit saja salah hitung, tabrakan di udara bisa terjadi. Sekarang, tugas sekompleks itu bisa dilakukan oleh dua drone tanpa awak. KIZT-LEL-MA sendiri dikembangkan oleh Baykar sebagai drone tempur generasi baru dengan desain siluman, kecepatan tinggi, dan kemampuan membawa persenjataan udara ke udara maupun udara ke darat. Target akhirnya jelas, menjadi loyal wingman bagi jet tempur berawak, atau bahkan menjalankan misi tempur sepenuhnya mandiri. Dengan kemampuan terbang formasi otonom, KIZT-LEL-MA membuka pintu ke konsep perang udara yang benar-benar baru. Bayangkan satu pesawat tempur berawak memimpin beberapa drone tempur sekaligus. Pilot tidak lagi sendirian di udara, tapi ditemani oleh rekan tanpa awak yang siap menyerang, mengganggu radar musuh, atau menjadi umpan. Dalam skenario pertempuran udara, drone seperti KIZT-LEL-MA bisa dikirim lebih dulu ke area berisiko tinggi. Kalau ditembak jatuh, tidak ada pilot yang hilang. Tapi kalau lolos, drone ini bisa membuka jalan bagi pesawat berawak di belakangnya. Lebih jauh lagi, penerbangan formasi otonom adalah fondasi menuju Suometak. Serangan berkelompok oleh banyak drone yang saling terhubung, berbagi data, dan bergerak sebagai satu kesatuan. Bagi sistem pertahanan udara konvensional, ini adalah mimpi buruk. Karena target datang bukan satu, bukan dua, tapi banyak, dengan pola serangan yang adaptif dan sulit diprediksi. Yang menarik, negara-negara besar sebenarnya sudah lama mengembangkan konsep serupa. Amerika Serikat punya XQ-58 Valkyrie, China punya GJ-11 Sharp Sword, Rusia punya S-70 Okhotnik. Tapi Turki yang lebih dulu menunjukkan bukti nyata di udara, dengan dua drone tempur yang benar-benar terbang formasi secara otonom. Ini menandakan bahwa KIZT-LEL-MA bukan sekadar proyek pamer teknologi, tapi sudah masuk tahap serius menuju operasional. Dan ketika teknologi ini matang, peta kekuatan udara global bisa ikut bergeser. Perang udara ke depan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan pilot, tapi oleh kecerdasan buatan, integrasi data, dan kerjasama antar platform. Refleks manusia akan semakin dilengkapi, bahkan digantikan, oleh algoritma. Dalam konteks ini, KIZT-LEL-MA adalah simbol transisi. Dari era jet tempur klasik menuju era drone tempur cerdas yang bisa berpikir, bekerja sama, dan bertindak sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi, ini baru permulaan. Hari ini dua drone terbang formasi, besok bisa 4, lusa bisa satu skuadron penuh tanpa pilot. Dunia militer sudah masuk ke bab baru, dan KIZT-LEL-MA menjadi salah satu penanda paling jelas bahwa perang udara masa depan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan manusia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi. Menurut kalian, apakah drone tempur seperti KIZT-LEL-MA benar-benar akan menggantikan peran jet tempur berawak di masa depan? Atau justru jadi pasangan tempur paling mematikan di udara?